Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juria dengan NIM 2014-2015-3. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Soal yang pertama, sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. Di sini menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun baik dari people hardware, software maupun database yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam bentuk organisasi. Kemudian soal yang kedua, sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Ciri khusus sistem informasi yang pertama yaitu proses penerjemahan seperti perencanaan strategis pengolahan fungsi sistem informasi. Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek, pengembangan sistem hingga 3 konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan lainnya. Yang keempat, representasi itu seperti sistem basis data dan pengkodean program. Dan yang kelima, ada sistem aplikasi seperti knowledge management dan executive system. Kemudian soal yang ketiga, apa fungsi teknologi informasi? Fungsi teknologi informasi yaitu yang pertama menangkap, yang kedua mengolah, yang ketiga menghasilkan, dan yang keempat menyimpan. Selanjutnya soal nomor keempat, apa saja resiko usaha perbankan? Nah, resiko usaha perbankan yaitu ada resiko kredit, resiko ekonomi, resiko perubahan kebijakan pemerintah, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko persaingan, resiko tidak cukup modal, resiko valuta asing, dan resiko teknologi. Kemudian berlanjut soal kelima, apa teknologi blockchain aman? Aman karena teknologi blockchain menjanjikan pembayaran yang seketika aman secara kriptografi dan transfer efikasi secara terbuka tanpa bergantung lembaga keuangan terpercayai sebagai perantara blok yang juga lebih aman karena sifat distribusi dan dari transaksi sebenarnya pompa diviasi integrasi transaksi tersebut. Selain itu, transaksi ini bersifat transparan dan tidak dapat diubah sehingga serangan sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil. Selanjutnya soal nomor 6, apa itu teknologi informasi? Nah, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas. Kemudian soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. Nah, arti dari business expansion mendefinisikan bahwa ekspansi dalam bisnis sebagai kegiatan perusahaan untuk luas modal usaha, baik itu modal tetap maupun modal kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian soal yang ke-8, jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Nah, pada awalnya dunia perbankan hanya untuk jasa penukaran uang yang saat ini dikenal sebagai tabungan. Selanjutnya berkembang lagi sebagai peminjaman. Uang bank juga bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan atau peminjaman uang, melainkan mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan majunya teknologi informasi, bank memanfaatkan hal itu berbangkitkan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk memudahkan transaksi dengan nasabah dengan cara mengakses bank melalui internet dan telepon genggam.
Selain itu, teknologi informasi yang berkembang mendorong perusahaan bank dua strategis bisnis dan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam inovasi produksi dan jasa. Kemudian soal yang kesembilan, sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Nah, ciri-ciri informasi yaitu yang pertama, amount of the information, yaitu informasi yang diolah oleh suatu prosedur pengolahan informasi mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Kemudian yang kedua, quality of informasi, yaitu informasi yang diolah sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi. Kemudian yang ketiga, recency of information, yaitu informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi baru. Kemudian yang keempat, relevance of information, yaitu informasi yang pengolahannya mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Kemudian yang kelima, accuracy of information, yaitu informasi yang sistem pengolahannya mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Dan yang keenam, authentic of information, yaitu informasi yang dikelola oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Kemudian soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Nah, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik investasi, struktur, teknologi komunikasi perangkat, telekomunikasi saran dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Kemudian soal yang nomor 11, bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan? Nah, caranya yang pertama dari kemampuan dokumentasi atau penyimpanan datanya. Yang kedua, keluasan. Yang tiga, sistem keamanan. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Yang kelima, tanpa laporan. Dan yang keenam, aspek pemeliharaan. Dan yang ketujuh, source code. Kemudian soal yang nomor 12, sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Yang pertama ada terminal, yang kedua desert network, in-bridge card, yang ketiga hub, yang keempat bridge, yang kelima switch, yang keenam cluster control unit, yang ketujuh multiplexer, yang kedelapan phone and processor, yang kesembilan host, dan yang ke-10 router seratnya. Kemudian soal nomor 13, jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger, yaitu output dari sistem aplikasi yang terpenting adalah laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi. Sistem aplikasi ini merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dari sistem aplikasi lain. Dan soal yang terakhir nomor 14, apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data? Yang pertama, itu tujuannya yaitu kecepatan dan kemudahan. Kemudian yang kedua, efisien ruang penyimpanan. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, terpeliharanya keselarasan data. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.